Mengapa Universitas Hasanuddin membuka SPPG MBG? Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tamalan Rea 14 yang dikelola oleh Yayasan Metafisi Akademik Nusantara milik Universitas Hasanuddin pada Selasa 28 April 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin berlangsung pada Selasa 28 April yang dihadiri oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Rektor Unhas Jamaluddin Jompa dan rektor beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta jajaran pimpinan kampus. Kedua, Kepala BGN menyebut Unhas merupakan kampus pertama se-Indonesia Timur yang membuka SPPG. Di beberapa kampus di perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur, kata Dadan usai meresmikan SPPG Unhas Selasa 28 April 2026. Dadan menilai SPPG yang dibangun Unhas terbilang baik mulai dari pengelolaan limbah, menu, dan pengelolaan air. Ketiga, Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa mengatakan fasilitas yang diresmikan tidak hanya untuk dapur makanan bergizi gratis MBG, tetapi juga dirancang sebagai laboratorium untuk riset nutrisi, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Ini adalah laboratorium gizi, pusat studi, dan ruang riset untuk mengembangkan berbagai model intervensi pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, hingga kelompok masyarakat rentan lainnya. Soal penerima manfaat, ada 9 sekolah yang terdiri dari 6 TK, 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Itu bukan pihak kampus yang menentukan sasaran penerima manfaat, tetapi BGN. Total seluruhnya ada 2.500 orang setiap hari katanya. Pekerja di dapur MBG itu berjumlah 20 orang. Keempat, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kampus harus terlibat aktif dan tidak hanya menjadi penonton dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan SPPG. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia MRPTNI Edward Wolog menuturkan keterlibatan kampus negeri dalam program MBG sebetulnya sudah dibicarakan kira-kira 2 bulan lalu dalam diskusi terbatas antara Mendikti Saintek dengan sejumlah rektor. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Aptisi Budi Jatmiko mengaku tidak tahu adanya pembahasan seperti yang disebut Edward Wolog. Tetapi sejak 2 tahun lalu beberapa yayasan yang dimiliki perguruan tinggi swasta sudah menjadi pengelola dapur MBG, semisal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI di Bandung dan Universitas Narotama di Surabaya. Menurut Wakil Yayasan Metafisi Akademik Nusantara Universitas Hasanuddin, La Halisu berkata keterlibatan pihaknya dalam program ini berawal dari permintaan pemerintah. Dalam proses verifikasi, yayasan di bawah naungan Unhas ini dianggap mampu lantaran memiliki lahan kosong, sumber daya, serta kemampuan finansial, hingga akhirnya dikontrak oleh BGN. Kelima, namun banyak pihak menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam program makanan bergizi gratis dianggap sebagai upaya membungkam suara-suara kritis terhadap proyek yang dianggap bermasalah ini. Jauh sebelum terjun ke MBG, perguruan tinggi juga telah digoda dengan pemberian konsesi tambang. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Toto Amin Sufianto, mengatakan kalaupun ada suara kritis dari kampus, menurut Toto tidak akan setajam seperti yang seharusnya. Perguruan tinggi yang sejatinya berperan menyuarakan kebenaran bakal bermain aman lantaran sudah terkooptasi oleh uang hasil proyek pemerintah. Misalnya, saya jadi konsultan pemerintah dan dibayar, tapi dibilang boleh tetap kritis. Apakah saya bisa melakukan itu? Tanyanya. Kata saya tidak yakin. Toto juga menilai program MBG ini sudah menjadi alat pencari popularitas presiden, sehingga siapa saja yang mengkritisi program ini akan diberi porsi berupa dapur MBG yang bersumber dari anggaran negara sebesar 335 triliun rupiah. Itu mengapa dia menilai keterlibatan kampus dalam proyek MBG tidak lebih dari sekedar bagi-bagi proyek. Jadi ini seperti bagi-bagi proyek saja, cetusnya. Kampus memang memiliki kemampuan atau memiliki jurusan yang kaitannya dengan gizi, nutrisi, dan pangan.
Tetapi apakah motifnya murni untuk akademik? Katanya, perguruan tinggi sudah punya tupoksi sendiri dan saya kira kalau sesuai dengan bidangnya, kenapa tidak? Masalahnya seolah-olah ini dijadikan bagi-bagi proyek supaya berkurang kritikannya. Karena itulah Toto menyarankan kampus negeri maupun swasta agar berpikir 2 kali untuk terlibat dalam proyek tersebut, apalagi beberapa kajian dan fakta di lapangan membuktikan program ini bermasalah. Keenam, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara juga menilai tidak ada relevansinya institusi pendidikan menjadi penyedia satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Sama halnya ketika Polri dan TNI membuka ribuan dapur MBG. Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberi kerjasama di luar tupoksinya, ujar Seira kepada BBC News Indonesia. Apakah kampus terlibat dalam MBG bentuk pengejawantahan dari pemikiran BGN? Karena anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, maka jadi cocok untuk kerjasama. Ketimbang memaksakan diri menjadi pengelola dapur MBG, perguruan tinggi sebaiknya fokus pada upaya mendesak pemerintah mensejahterakan guru dan dosen, memperbaiki kualitas sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya, termasuk mencari jalan keluar dari wacana pemerintah yang ingin menghapus jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Itu aspek-aspek penting untuk dibenahi dalam payung besar permasalahan pendidikan. Sudah terlalu banyak akrobatik program MBG ini, yang mana lagi-lagi sangat jauh dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kualitas gizi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.